Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mafaza Uma dengan NIM E07219005 dari kelas F1 semester 2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abu Haris dan Imam Al-Qushayri. Penjelasan saya berisi tentang biografi Abu Haris dan Imam Al-Qushayri, ajaran tasawuf dari Abu Haris dan Imam Al-Qushayri, beserta corak pemikiran tasawuf dari Abu Haris dan Imam Al-Qushayri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Haris Muhasibi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Bashri Al-Muhasibi. Dia digelari Al-Muhasibi atau telah diri karena dia selalu menelaah dirinya atau introspeksi. Dia dilahirkan di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau setara dengan 781 Masehi. Kemudian pindah ke Baghdad, ibu kota Bani Abbasiyah. Al-Muhasibi dibesarkan dari kalangan terkemuka, keluarga yang terpandang dari segi ilmu dan kekayaan. Ketika masih kecil, dia pindah ke Baghdad. Di sana, dia belajar hadis dan teologi atau ilmu kalam, bergaul akrab dengan para tokoh terkemuka, dan menyaksikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Haris Al-Muhasibi merupakan tokoh tarekat besar yang mempunyai banyak murid. Para muridnya menghormati dan memuliakannya karena keluasan ilmu dan kelurusan tarekatnya. Tarekatnya dinamakan Tarekat Muhasibiyah. Dalam bidang hadis, ia merupakan salah seorang perawi hadis terkenal. Ia menerima hadis dari para ulama hadis seperti Yazid bin Harun, dan kemudian meriwayatkannya kepada para perawi lain seperti Ahmad Al-Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi. Abu Haris Al-Muhasibi berkecimpung dan menggeluti ilmu hadis dan tasawuf sehingga sangat matang dalam kedua ilmu tersebut. Al-Muhasibi menimba ilmu hadis dan fikih dari para ulama yang terkenal di zamannya. Perkembangan pemikiran teologi Islam atau ilmu kalam di masanya diikuti dengan seksama. Ia mempelajari dan memahami dengan baik pemikiran Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, dan Qadariyah. Sekalipun Al-Muhasibi tidak sependapat dengan aliran Mu'tazilah, namun aliran ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya, diantaranya menghargai akal dalam memahami agama untuk mencapai kebenaran. Karya-karya Haris Al-Muhasibi adalah yang pertama, Ar-Riyad li Huquqillah, memelihara hak Allah. Yang kedua, Al-Wasiyah An-Nasai, wasiat untuk petunjuk. Yang ketiga, Risalah Al-Mutassidin, orang-orang yang memperoleh petunjuk. Yang keempat, Al-Masail fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawariyah wa Al-Aql, tentang aktivitas hati, anggota tubuh, dan akal. Dan yang kelima, Al-Fahmi Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biografi Ahmad Qushayri. Imam Al-Qushayri bernama lengkap Abdul Karim Hawazin atau sebagian menyebut Hawazan bin Abdul Mulk bin Toha bin Muhammad Al-Khurasani An-Naisaburi. Tentang sandangan Al-Qushayri sendiri adalah penisbahan yang disandarkan kepada Qushayr bin Ka'ab bin Robi'ah bin Amir bin Sa'ah Al-Qushayr Al-Abbas Silmi Al-Um, kabilah besar yang telah menurunkan banyak ulama di tanah Khurasan. Beliau dilahirkan di Ustua atau Astawa, Naisabur, daerah Khurasan, Iran pada bulan Rabiul Awal 376 Hijriah atau setara dengan 986 Masehi. Beliau meninggal di Naisabur pada 16 Rabiul Akhir 465 Hijriah atau setara dengan 1074 Masehi. Beliau hidup sekitar 90 tahun dan menghabiskan sebagian masa hidupnya di Naisabur.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan ajaran tasawuf Abu Haris Muhasibi. Abu al-Haris Muhasibi adalah seorang ulama yang masyhur dalam ilmu usul dan ilmu akhlak. Di samping itu, beliau juga terkenal sebagai seorang guru kenamaan di Baghdad. Haris al-Muhasibi digelari al-Muhasibi karena dia suka mengadakan introspeksi kepada dirinya. Kata tersebut berasal dari konsep al-muhasabah, yakni mengingat kembali dan melakukan evaluasi dengan penuh pertimbangan secara terus-menerus pada hati nurani. Haris al-Muhasibi di dalam ajaran tasawufnya cenderung melakukan analisis dengan menggunakan logika. Sebagai contoh mengenai analisisnya tentang pengertian rasa sedih, beliau menjelaskan sebagian berikut. Rasa sedih itu ada beberapa macam. Rasa sedih karena hilangnya sesuatu yang keberadaannya sangat disenangi. Rasa sedih karena khawatir tentang yang akan terjadi besok hari. Rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Dan rasa sedih karena mengingat betapa diri menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Yang keempat, saya akan menjelaskan ajaran tasawuf Imam Al-Qushayri. Adapun Imam Al-Qushayri menelaah ilmu dari banyak ulama, diantaranya Abu Abdurrahman Muhammad Ibnu Al-Husain, seorang sufi, penulis, dan sejarawan. Al-Qushayri juga belajar fikih pada Abu Bakar Muhammad Ibnu Abu Bakar At-Tusi, belajar ilmu kalam dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Husain, seorang ulama ahli usul fikih. Ia juga belajar usuluddin pada Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad, ulama ahli fikih dan usul fikih. Al-Qushayri pun belajar fikih pada Abu Abbas Ibnu Syurai, serta mempelajari fikih mazhab Syafi'i pada Abu Mansur Abdul Qahir Ibnu Muhammad al-Ashfariyyi. Dari sini dapat dipahami Al-Qushayri tidak mengharamkan kesenangan dunia selama hal itu tidak memalingkan manusia dari mengingat Allah. Beliau tidak sependapat dengan para sufi yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan agama. Karena itu Al-Qushayri menyatakan penulisan karya monumentalnya atau Risalatul Qusyairiyah termotinasi karena dirinya merasa sedih melihat persoalan yang menimpa dunia tasawuf. Namun, dia tidak bermaksud menjelek-jelekan seorang pun para sufi ketika itu. Yang kelima, saya akan menjelaskan corak pemikiran tasawuf Haris al-Muhasibi. Corak pemikiran tasawuf Haris al-Muhasibi tentang peringkat atau maqamat berupa jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadaan-keadaan ahwal yang berkaitan dengannya. Secara analisis, Haris al-Muhasibi mengemukakan di dalam suatu uraian, yaitu landasan ibadah itu adalah kerendahan hati, sementara kerendahan hati itu bersumber dari takwa. Landasan takwa itu adalah introspeksi atau telaah diri, sedangkan landasan introspeksi itu adalah takut atau khauf dan rasa harap atau roja. Rasa takut atau khauf maupun rasa harap atau roja muncul dari pemahaman terhadap janji dan ancaman Allah. Pemahaman terhadap janji dan ancaman Allah muncul karena ingat akan balasan Allah. Ingat akan balasan Allah itu sendiri muncul dari penalaran pikiran dan renungan hati. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang corak pemikiran Imam Al-Qushayri. Imam Al-Qushayri memberitahukan kepada umat manusia bahwa kebenaran yang sebenarnya bukan berarti yang mereka ketahui.
bahwa pengikut thariqah yang sesungguhnya adalah mereka yang berjalan di atas dasar Al-Quran dan hadis, tidak keluar darinya meski seujung jari. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan ulama salaf, baik dalam keimanan, akidah maupun praktek ritual. Ketahuilah sesungguhnya ahli hakikat kebaikan besar telah punah. Tidak ada yang tersisa di masa kita dari kelompok ini kecuali hanya bekas-bekasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.